Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji UKIN mahasiswa dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rosid, NIM 2201236069 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan topik perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Mohon koreksi dan masukannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya silakan satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Siapa? Tahel, silakan. Sebelum belajar, berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya Bapak akan absen. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir dan bisa belajar dengan baik tentunya. Siti Mariam sudah siap belajar? Siap, Pak. Siap. Restiani Astuti sudah sarapan? Sudah. Ya, sama apa tadi sarapannya? Nasi uduk ya. Nasi uduk itu nasi favorit kamu ya. Nah, itu alhamdulillah sudah siap, sudah sarapan juga. Berarti kita bisa memulai pembelajaran. Andi? Udah, Pak. Pakaiannya sudah rapi? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, Ramlan juga? Sudah ya. Nah, baik. Kita mulai pembelajaran ini. Tapi sebelumnya Bapak akan bertanya ya kepada kalian. Siap ya? Pembelajaran minggu lalu ya, pembelajaran minggu lalu ya kan? Pembelajaran minggu lalu masih ingat? Masih ya. Coba Nani, tentang apa pembelajaran minggu lalu? Hindu Buddha. Tentang Hindu Buddha. Betul, Yanti? Betul ya. Bapak akan tanya lagi. Coba selfie. Selfie seperti apa? Tadi kan Nani menceritakan, menyebutkan katanya tentang Hindu Buddha. Kemudian Fitri juga benar katanya, Pak. Kemarin itu tentang Hindu Buddha. Nah, selfie coba seperti apa materi yang masih kamu ingat tentang Hindu Buddha? Silakan. Materi sebelumnya itu tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Iya. Ada 4. Yang pertama ada teori Brahmana, kemudian Ksatria, Waisa dan Sudra. Waisa dan Sudra. Ya, semuanya masih hafal? Masih ya, alhamdulillah semuanya masih hafal. Untuk hari ini kalian lihat di depan. Terlihat? Terlihat. Coba Bapak akan menguji mata kalian. Coba Rika, baca materi pokok pada hari ini. Rika. Perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Itu ya materi kita yang akan dibahas pada hari ini. Ya. Kemudian Siti Maria. Coba Siti Maria. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Munculnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dua hal ini yang akan kita bahas pada hari ini. Tentunya kalian sudah siap ya? Siap. Selanjutnya kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama bisa kalian lihat 3.5 menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia.
dan yang keduanya 4.5 mengolah informasi tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, itu materi yang akan kita bahas, kompetensi dasar yang akan kita capai. Ya, jadi setelah pembelajaran ini kalian bisa menerapkan hal ini. Ya, jadi dua hal ini harus bisa diterapkan. Yang pertama kalian bisa menganalisis ya perkembangan penjajahan Eropa. Dan yang kedua mengolah informasi. Ya, kalian itu lebih tahu mengenai penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, itu ya kompetensi dasar pada hari ini. Adapun tujuannya, tujuan kita belajar hari ini, ya kan? Dengan melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik kalian tentunya dapat menganalisis juga mengolah informasi perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dengan baik dan sesuai dengan keterampilan abad 21. Ya, abad 21. Abad 21 itu lebih ke digital, ya, lebih ke digital, lebih memanfaatkan teknologi. Ya. Kemudian apa itu Pak? Problem based learning. Problem based learning itu memecahkan masalah. Kita akan pecahkan bareng-bareng. Paham? Paham. Baik, kita lanjutkan. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, kalian bisa lihat. Yang pertama, orientasi kalian pada masalah. Nanti ada masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, ya, kalian bisa mengorganisasikan peserta mengorganisasikan peserta didik. Nanti kalian akan diskusi juga, ya. Terus membimbing penyelidikan individu. Nanti akan dibimbing. Kalau kalian mendapatkan kesulitan, butuh bantuan, nanti jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, ya. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah kalian temukan, setelah kalian pecahkan masalah, ya, kemudian nanti kalian rumuskan bareng-bareng, nanti presentasikan gitu, ya, bersama kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dianalisis dan dipecahkan. Baik. Nah, Bapak punya gambar. Nah, ya, di depan terlihat sangat jelas. Ya, kalian amati gambar tersebut. Nah, Bapak kasih waktu beberapa menit, ya, untuk mengamati gambar itu. Silahkan kalian amati. Sudah diamati? Coba. Siapa? Nani yang paling imut di kelas ini, ya. Coba Nani, apa yang Nani lihat dengan gambar yang ada di depan? Gambarnya terlihat menarik. Gambarnya terlihat menarik. Wow, luar biasa. Menarik ya. Terus? Kalau dilihat dari sebelah kiri itu gambarnya terlihat asri. Asli. Oh, yang sebelah kiri asli katanya. Itu kata Nani ya. Kata Nani asli. Siapa lagi yang akan berpendapat? Ayo. Ajukan tangan terlebih dahulu. Saya Pak. Ya, silakan. Dilihat dari gambar yang sebelah kiri seperti lingkungan penduduk yang masih asri dan sangat subur gitu ya. Yang mana ya? Apa yang ini? Apa yang ini? Sebelah kiri saya Pak. Ya, sebelah sana. Begitu asri Dan sangat subur. sangat subur. Terus? Dan yang sebelah kanan sepertinya itu seperti ada penjajahan dan orang-orang yang di sekitar Ada seperti penjajahannya. iya seperti Bukti ada penjajahan di gambar ini apa? itu ada pesawat-pesawat, Ada balon pesawat, ada apa lagi? balon udara. Balon udara ini ada tulisan mana? Awas.
kita diserang. Ya, itu. Bisa disimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Iya, silakan. sesuai materi pokok yang Bapak sebutkan di Iya. awal, saya menyimpulkan bahwa gambar itu merupakan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Wow, luar biasa. Ada lagi? Cukup. Cukup. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya, luar biasa, Selfie. Dari awal sampai saat ini begitu memperhatikan, ya kan? Katanya dari gambar ini bisa dilihat, ya kan? Begitu asri, begitu indah. Kemudian di sini kayaknya ada huru hara, ya kan? Ada huru hara karena di sana ada yang jualan, ya kan? Dari bawah ya, gitu kan ya. Jadi itu, ya itu. Nah, awas katanya kan. Nah, seperti itu. Seperti itu kan ya? Seperti itu. Jadi ada huru hara, ya, ada huru hara yang membuat yang tadinya asli menjadi tidak asli. Kemudian Selfie menyimpulkan juga, ya, katanya dari pembahasan tadi sudah disebutkan pertama, ya, materi pokoknya. Nah, itu berarti mengenai penjajahan bangsa Eropa. Itu gambar yang pertama. Masih ada gambar lagi. Penasaran? Penasaran? Penasaran dong, ya. Nah, ini. Kalian bisa melihat kembali. Silakan tatap dengan jelas, ya. Siap Andi? Bapak akan tanya Andi pertama dulu, ya. Bapak Andi, setelah melihat gambar itu, bagaimana persepsi Andi? Dari gambar yang sebelah kiri kayak orang asing yang melanggar aturan lalu lintas. Wah, luar biasa. Selanjutnya, Udah Pak. udah itu saja. Berarti yang bisa dilihat aja sebelah, ya. Ada lagi yang sebelahnya. Yang di sebelah kanan terdapat lukisan perangkapan Diponegoro. Yang sebelah kanan terdapat lukisan penangkapan Diponegoro. Apa maksudnya? Ya kan? Pasti ada maksud itu. Coba sedikit terakhir untuk menjelaskan. Nah, Dari kedua gambar tersebut bisa disimpulkan semua orang asing tidak memiliki sopan dan santun, akhlak yang mulia, tidak memiliki sopan santun, seperti melanggar aturan-aturan yang ada di Indonesia yang sudah melanggar aturan yang ada di Indonesia. yang sudah ditetapkan oleh warga negara Indonesia. Dan juga di sebelah kiri itu ada penangkapan Pangeran Diponegoro. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Kenapa bisa ditangkap? Karena untuk menjajah bangsa Indonesia Untuk menjajah bangsa Indonesia dan merebut harta-harta yang ada di Indonesia. merebut harta yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Pantas? Tidak. 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 Coba siapa lagi yang akan berpendapat nih? Angkat tangan terlebih dahulu. Ayo, silakan. Siapa lagi yang akan menjawab? Ya, Selfie mungkin? Di gambar yang sebelah kanan terdapat penjajahan dan penangkapan Diponegoro oleh bangsa asing. Kemudian di sebelah kiri ada orang asing yang melanggar peraturan lalu lintas. Mungkin dari sejarah yang lalu bangsa asing merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada bangsa Indonesia sehingga bisa melanggar peraturan yang ada di Indonesia dengan susah hati. Susah hati. Bangsa asing tadi itu bangsa mana? Portugis, Eropa. Bangsa Eropa. Nah, ini bangsa Eropa, ya kan? Menjajah bangsa Indonesia. Tadi dari kalimat kalian seperti itu. Kemudian, nah ini yang harus kita pecahkan bersama, ya. Perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia memiliki dampak yang nyata di kehidupan Indonesia sekarang. Ini kan masalah, ya. Ternyata penjajahan bangsa Eropa itu meninggalkan bekas yang begitu dalam, ya, sampai terasa saat ini. Nah, kita akan pecahkan,
Ya, baik. Selanjutnya, kita akan membagi kelompok. Ya, kita akan membagi kelompok. Nah, sistemnya kita hitung saja. Ya, sistemnya kita hitung saja dari 1 sampai dengan 4. Yang 1 bergabung dengan yang 1, yang 2 bergabung dengan yang 2, yang 3 bergabung dengan yang 3, dan yang keempat bergabung dengan yang 4. Siap? Baik, dimulai dari sini dulu. Diingatkan nomornya ya. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Fokus ya. 1, 2, 3. Pas ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas. Baik, selanjutnya silakan 1 bergabung dengan yang 1, 2 bergabung dengan yang 2, 3 bergabung dengan yang 3, 4 bergabung dengan 4. Sesuai dengan yang tadi ditunjukkan. Silakan. Dibentuk barisannya, silakan. Ya, silakan. Kursinya disatukan saja. Mejanya 2 meja saja ya. 2 meja disatukan. Nah, 2 meja disatukan. Nah, ini ya. Geser kalau terlalu mepet geser aja geser. Geser. Ya, geser. Baca yang ini ya. Saya yang gini ya. Ya, sesuai nomor tadi ya. Sudah. Ayo. Ya. Ya, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD. LKPD itu lembar kegiatan peserta didik. Ya, ini LKPD sesuai dengan, nanti kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD saja ya. Tuh. Nih. Nah, tugasnya ada di situ sesuai kelompok ya. Kelompok 3 berarti hanya mengerjakan yang 3 saja. Ada di sini nama kelompoknya ya. Silakan. Ada bukunya dibuka. Kemarin kan Bapak sudah membagikan materi ajar ya. Materi ajar yang di fotokopi itu kan sudah dibagikan. Silakan itu dipelajari juga, dibaca juga untuk mengerjakan itu ya. Kemudian juga buku paketnya silakan dibuka. Lucy silakan dibuka buku paketnya Lucy ya. Kemudian boleh juga kalian mencari di internet, tapi jangan asal mencari karena perhatikan ya, di internet itu tidak semuanya benar ya. Jadi harus yang benar-benar relevan ya. Di Google Scholar biasanya ya yang relevan itu. Silakan kalian kerjakan yang ada di lembar kerja yang sudah dibagikan. Perhatikan dulu sebelum kalian mengerjakan. Nih, untuk kelompok 1 itu tugasnya adalah menguraikan analisa kalian mengenai perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai saat ini, yang membekas gitu kan ya. Kemudian yang kedua, bandingkan dampak politik penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan kondisi perpolitikan di negara-negara Eropa tersebut. Apakah dampak tersebut masih digunakan atau tidak? Ya, itu kalau misalkan masih, tanggapannya.
Kalau misalkan tidak, tambahkan. Itu kelompok 1. Paham yang kelompok 1? Paham. Selanjutnya kelompok 2. Uraikan analisa kalian mengenai dampak dari 3G, ya, dari 3G yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai saat ini, ya kan? Kemudian bandingkan juga dampaknya ekonomi penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan kondisi perekonomian di negara-negara Eropa tersebut. Apakah dampak tersebut masih digunakan di Eropa atau tidak, ya? Kemudian yang ketiganya, silakan uraikan analisa kalian mengenai pengaruh sosial dan budaya pada masa penjajahan bangsa Eropa yang dirasakan Indonesia sampai saat ini, ya. Kemudian bandingkan juga dampak sosial budayanya sesuai dengan kondisi sosial budaya di negara-negara Eropa. Apakah dampak tersebut masih digunakan di Eropa atau tidak, ya? Seperti itu. Dan yang terakhir, uraikan analisa kalian mengenai cara bangsa Eropa menguasai Indonesia yang masih dirasakan sampai saat ini seperti apa, gitu kan? Kemudian bandingkan cara penjajahan bangsa Eropa di Indonesia mengelola konflik di tanah jajahan. Apakah dampak tersebut masih digunakan sampai saat ini atau tidak? Ada yang ditanyakan? Paham? Baik, paham. Silakan dikerjakan. Paham? Kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Wah, luar biasa ya. Begitu mantap ya. Begitu mantap. Untuk kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Luar biasa juga ya. Mantap ya. Tidak ada kesulitan. Kelompok 3 tidak ada. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami, ya kan? Atau hal-hal yang bisa ditanyakan, boleh kalian tanyakan, ya. Kelompok 4. Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham semua ya? Luar biasa. Silakan. Boleh mencari di internet, di buku atau di materi yang sudah Bapak bagikan kemarin, ya. Silakan. Bapak lihat hampir semuanya selesai ya? Ya, hampir semuanya selesai. Mantap, luar biasa, kerjasama yang luar biasa. Ya, nah nanti kita akan undi ya. Kita akan undi siapa yang nanti tampil pertama. Presentasikan ke depan. Baik, silakan satu orang ke depan perwakilan kelompok. Ayo ke depan kita undi untuk pembagian kelompok nanti tampil ke depan. Ayo silakan. Kemudian ke berapa? Ke 1. Kelompok 1 ke 1. Kelompok berapa itu? Kedua. Kelompok 3. Ketiga. Oh, bisa berebutan ya? Baik, silakan siap-siap kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kerjasamanya. Kita sambut, inilah kelompok 1, tepuk tangan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Analisis mengenai perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Dan dampak politik penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan kondisi perpolitikan di negara-negara Eropa tersebut. bidang sosial dan budaya. Tersebarnya bahan makanan dari koloni bangsa Eropa dan benua Amerika. Selesai. Tepuk tangan. Silakan, ada yang ditanyakan? Nah, ini. Silakan dari kelompok berapa? Kelompok 4 akan bertanya. Ya, kalian simak, nanti kalian jawab. Ya, silakan. Apa yang dirasakan bangsa Indonesia sampai saat ini dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa?
yaitu bidang politik, budaya, Bidang politik, sosial, budaya. ekonomi, dan pendidikan. Ya, itu. Ada dampak politik, sosial, budaya, pendidikan. Ya, apalagi? Udah, selesai. Dampak negatifnya? Ya, yang dirasakan sampai saat ini. Ya. Silakan. Ya, katanya tadi yang dirasakan sampai saat ini di Indonesia itu apa namanya, sumber daya alam yang terkuras habis, ya kan? Sehingga yang hidup sekarang itu mungkin dulu itu sangat subur makmur, sekarang sudah sedikit berkurang kemakmuran itu. Tepuk tangan untuk kelompok dan boleh duduk untuk kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok dengan sediaan kedua. Kebetulan kelompoknya juga kedua. Kita sambut, inilah kelompok kedua. Tepuk tangan. Yuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisa mengenai dampak dari 3G yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini dan membandingkan dampak ekonomi penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan kondisi perekonomian di negara-negara Eropa tersebut. Apakah dampak tersebut masih digunakan di negara Eropa? Ya, silakan. Berikut penjelasannya. Dampak dari kekayaan yaitu menguras kekayaan di tanah jajahan dengan menghalalkan segala cara memanfaatkan masyarakat pribumi untuk kebutuhan ekonomi negara penjajah. Dampak dari glory kejayaan yaitu untuk mendapatkan kejayaan dari negara penjajah, memperkerjakan masyarakat pribumi dan memaksa untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah penjajah. Dampak dari gospel menyebarkan agama, yaitu dampaknya warga pribumi dipaksa untuk menganut keyakinan, kepercayaan yang dibawa oleh bangsa penjajah. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Masuknya bangsa Eropa di Indonesia membawa berbagai pengaruh termasuk dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, produk Indonesia diperkenalkan dengan mata uang yaitu uang kertas dan logam. Meskipun banyak pembangunan di berbagai daerah, hal tersebut sama sekali tidak membuat kehidupan rakyat Indonesia makmur. Sudah selesai. Sudah selesai, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, dari kelompok 1. Silakan. Dengan metode apa mereka menyebarkan agama Nasrani? Mereka menyebarkan agama Nasrani dengan 2 metode, yaitu metode pelayaran dan juga perdagangan. Mereka menyebarkan agama Nasrani dengan berbagai kegiatan kemanusiaan dan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu serta mendirikan gereja-gereja di berbagai wilayah. Tepuk tangan. Silakan, boleh kembali ke tempatnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami di sini akan menguraikan analisa mengenai pengaruh sosial dan budaya pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Yang kedua, membandingkan dampak sosial budaya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan kondisi sosial budaya di negara-negara Eropa tersebut. Apakah dampak tersebut masih digunakan di negara Eropa? Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya pada masa penjajahan, terutama pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial sering berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Kebiasaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi budaya penduduk Indonesia, terutama di bidang bahasa. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia
memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia. Contohnya, kain untuk mengeringkan badan setelah mandi dalam bahasa Belanda adalah handdoek, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah handdoek. Selain bahasa, bangsa Barat juga memperkenalkan berbagai macam hiburan seperti musik, internasional hingga tarian dansa. Sudah selesai tepuk tangan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Kelompok mana yang akan bertanya? Silakan. Ya, silakan. Setelah penjajahan, apa yang ditinggalkan bangsa Eropa di Indonesia? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Yang pertama ada benteng Toluco, yang kedua ada benteng Oranje, yang ketiga ada benteng Kalabata, yang keempat ada penjara Tua Kema, dan yang keenam dan yang kelima ada gereja Tua. Ya, tepuk tangan bukan. Ditutup dan kembali ke tempat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita panggil kelompok terakhir, yaitu kelompok keempat. Tepuk tangan kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menganalisa mengenai cara bangsa Eropa menguasai Indonesia yang masih dirasakan sampai sekarang dan membandingkan cara penjajahan bangsa Eropa di Indonesia mengelola konflik di tanah jajahan. Apakah dampak tersebut masih digunakan sampai sekarang? Memperlakukan sistem monopoli. Sistem monopoli merupakan bentuk sistem perdagangan yang dijalankan bangsa Eropa di Indonesia untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan sistem tersebut, bangsa Indonesia dipaksa menjual hasil perkebunannya hanya kepada bangsa Eropa dengan harga yang telah ditetapkan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok keempat. Silakan, ada yang ditanyakan untuk kelompok terakhir? Mau Iya. ditanya, Iya, boleh silakan. apa bedanya penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa dengan yang lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Bangsa Eropa dan bangsa lain sama-sama menjajah dengan tujuan memperluas daerah, tapi bangsa Eropa lebih memfokuskan untuk memperluas, menguasai dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Iya, itu jawabannya. Silakan tepuk tangan. Selesai, silakan kembali dan tutup. Jawabannya yang begitu luar biasa ya. Jawabannya begitu luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 begitu luar biasa, begitu bagus. Hasil dari presentasi kalian dari masing-masing kelompok ini perhatikan. Silakan diperhatikan di depan. Jadi maksudnya bangsa Eropa, bangsa Barat ke jalur perdagangan itu yang pertama jatuhnya Konstantinopel, ya itu bisa dilihat. Kemudian juga pada abad ke-15 bangsa Barat yang dipelopori oleh Portugis itu mengarungi samudra, jadi pelayaran, ya. Kemudian tujuan awal bangsa Eropa datang ke Indonesia, ke Nusantara adalah untuk berdagang, tapi nyatanya bukan berdagang, ya, lebih ke menjajah, ya kan? Itu berdagang tapi selanjutnya menjajah. Nah, ini lahirnya kolonialisme dan imperialisme di Barat. Bukan di Barat, maksudnya di Indonesia. Orang Barat di Indonesia atau bangsa Eropa. Yang pertama adalah gold, ya. Yang kedua adalah glory dan yang ketiga gospel. Gold itu adalah mencari kekayaan, ya kan? Yang kedua adalah glory, mencari kejayaan, dan yang ketiga menyebarkan ajaran agama Nasrani. Itu, ya, seperti itu. Kemudian dampaknya itu di bidang politik, kemudian juga tadi sudah begitu kalian sudah membahasnya begitu tajam, begitu luar biasa di bidang ekonomi, juga di bidang sosial budaya dan di bidang pendidikan, ya. Itu sudah kalian bahas, sudah dikupas tuntas oleh kalian. Selanjutnya ya, silakan kalian isi yang sudah Bapak share ya tadi
ketika kalian presentasi, Bapak sudah share di grup ya. Silakan kalian kerjakan. Silakan buka HP-nya ya. Silakan buka HP-nya. Silakan. HP-nya dibuka. Nah, ini linknya. Linknya sudah ada di grup ya. Ini linknya sudah ada. Nah, ini. Di situ ada apa namanya? Ada penilaian, evaluasi ya. Evaluasi hari ini. Ada pilihan ganda, juga ada esai. Silakan dikerjakan. Iya, Pak. Iya. Iya, silakan. Baik, sudah selesai. Nah, Bapak perhatikan di sini banyak sudah mengirim. Yanti sudah mengirim, kemudian Ramlan juga sudah, Lucy sudah, ya, Siti Mariam juga sudah, semuanya sudah ternyata ya, tidak mau ketinggalan. Baik. Setelah ini silakan kalian isi link juga. Bapak sudah kirim di grup link refleksi ya, link refleksi mengenai pembelajaran hari ini, kekurangannya, kemudian apa yang harus ditambahkan untuk pertemuan selanjutnya. Silakan kalian tulis di apa namanya di HP kalian masing-masing dibuka ya, silakan. Ya sudah ya, sudah terima semuanya. Baik, silakan satu orang, Bapak mau satu orang untuk apa namanya yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa? Silakan. Angkat tangan. Iya, silakan Raka Mahendra untuk menyimpulkan. Boleh berdiri, boleh berdiri. Dan tepuk tangan untuk Raka Mahendra. Silakan. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah awalnya bangsa Eropa datang ke Indonesia hanya untuk berjualan atau berdagang saja melalui jalur perlayaran, dan akhirnya bangsa Eropa tertarik untuk menguasai Indonesia karena dengan berbagai tujuan, yaitu tujuan yang pertama yaitu gold atau kekayaan karena bangsa Indonesia memiliki berbagai banyak kekayaan. Yang kedua, glory untuk kejayaan karena bangsa Eropa ingin untuk menguasai bangsa-bangsa yang lainnya juga. Dan juga gospel untuk menyebarkan agama yang mereka anut, yaitu agama Nasrani. Mungkin cukup sekian. Ya, tepuk tangan. Hasil dari simpulan dari Raka Mahendra mewakili semuanya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai reformasi ya, reformasi yang ada di Indonesia ya, reformasi di Indonesia maksudnya ya, itu kemerdekaan di Indonesia seperti apa ya kan, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian silakan dikumpulkan ya hasil ininya, Bapak akan ambil hasilnya. Ya, silakan Bapak ambil ya. Ini hasil dari kalian, luar biasa, mantap ya. Kemudian silakan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, silakan pakai lagi. Sebelum pulang kita berdoa, mulai. Doa selesai, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya silakan kalian istirahat. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.